Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tutorial atau tentunya beberapa yang pernah sudah saya dapatkan yang nantinya mungkin bisa berguna untuk teman-teman ya. Nah, pada topik malam hari ini saya akan berbicara tentang Google Cloud Platform. Nah, tentunya teman-teman developer atau teman-teman yang sudah masuk ke cloud itu pasti sebelumnya pernah mengenal istilah Amazon, Azure, atau GCP itu sendiri, yang dimana GCP adalah Google Cloud Platform itu sendiri. Nah, yang pada saya akan bahas adalah Google Cloud Platform. Kenapa saya bahas Google Cloud Platform? Karena memang ini termasuk salah satu produk yang saat ini saya pakai. Menurut saya Google Cloud Platform juga sudah beberapa service yang sudah banyak dan kalau tidak salah sudah 3 bulan ya, Juli sekarang, sekitar hampir 3 bulanan lah, itu GCP udah masuk ke Indonesia, yang dimana sudah terdapat 3 zona di Indonesia. Nah, kalau ada salah koreksinya teman-teman. Nah, GCP sendiri itu apa sih? GCP adalah singkatan dari Google Cloud Platform, yang dimana kumpulan layanan komputasi awan yang ditawarkan oleh Google. GCP berjalan di atas infrastruktur yang sama yang digunakan oleh Google untuk produk internalnya seperti Google Search, YouTube, dan Gmail. Nah, kalau bisa dilihat bahwa ini adalah pengertian yang dari Wikipedia ya. Kemudian jenisnya sendiri, infrastruktur sebagai as a service, bisa sebagai PaaS atau serverless platform. Jadi sebagai IaaS atau PaaS ya. Rilis perdananya di 7 April 2008, ini 12 tahun yang lalu, berarti untuk license-nya proprietary. Nah, di sini platformnya sendiri Google App Engine, ada Google Compute Engine, Google Cloud Data Store, Google Cloud Storage, Google BigQuery, Cloud SQL. Nah, ditulis di Java, C++, Python, Go, dan Ruby. Nah, kemudian kalau dilihat dari orang lain menelusuri itu banyak juga ya, ada Microsoft Azure, BigQuery, dan lain sebagainya. Nah mungkin teman-teman kalau mencoba itu bisa pakai akun email teman-teman yang Gmail, yang nantinya akan diberi sekitar kurang lebih $300 untuk mencoba, dan itu bisa diaktifkan ya. Jadi apabila belum aktif nanti bisa diaktifkan. Kemudian kita masuk ke Wikipedia-nya terlebih dahulu ya. Nah, kalau dari Wikipedia tadi juga udah dibahas. Nah, bersamaan dengan seperangkat. Nah, kemudian dari sini ya, bisa kalau untuk produk Google lebih dari 90 produk ya kalau di menurut Wikipedia-nya sendiri pun ini. Nah, ada App Engine sebagai platform sekalian untuk banyak aplikasi Java, PHP, Node.js, Python, C, dan aplikasi Go. Compute Engine sebagai layanan infrastruktur untuk menjalankan Microsoft Windows. Terus Kubernetes, ada Cloud Function. Nah, Kubernetes ini salah satu yang cukup fleksibel ya kalau saya rasa pakainya. Kemudian Cloud Function juga enak juga dipakainya. Kemudian untuk penyimpanan dia ada Cloud SQL, Bigtable, Spanner, dan lain-lain. Jaringan. Nah, untuk VPC sendiri ini saya rasakan di GCP ini luar biasa enak ya. Jadi mau di tunnel atau mau dibangun antar VPC antar project itu udah bisa tersedia.
Kemudian cloud interkoneksi juga iya, kemampuan data. Jadi untuk GCP sendiri bisa saling berinteraksi. Kemudian ada data BigQuery, termasuk data flow, data proc. Data proc ini bisa menjalankan Hadoop dan Apache Spark. Ini kemarin udah dicoba-coba sih, tapi malam ini kita nggak bahas tentang itu. Kemudian di sini ada Cloud AI, AutoML. Nah, untuk AutoML sendiri pun luar biasa ya nih ya. Jadi mesin learning itu tuh udah bisa dikatakan udah bagus sih, tapi ini 2018 ini masih beta. Kalau sekarang saya belum tahu nih perkembangannya bagaimana. Kemudian untuk Vision API ini analis layanan ini mesin ini juga cukup mumpuni. Kemarin sudah pernah mencoba membuatnya dan hasilnya lumayan. Kemudian stack driver, nah perlu teman-teman perlu dicatat ya bahwa di alat pengelolaan ini stack driver ini sangat dibutuhkan ya, karena nanti untuk ngelok semua log-log kita bisa masukkan ke stack driver. Kemudian ada cloud utility, layanan cloud IAM, akses dan IoT-nya ada ini. Oke, ini guys. Nah, untuk wilayah dan zona sendiri pun ini kalau saya lihat sih belum update sih, dia masih Asia Southeast 1. Padahal kalau dilihat kemarin udah masuk ke Indonesia itu tuh udah ada sekitar di bulan ini sih kurang lebih udah masuk di Indonesia sih ya. Jadi ini mungkin belum update kali di wikinya. Oke, kalau kita masuk ke websitenya cloud.google.com itu di sini bisa dikatakan region dan zone-nya ini sudah update ya. Terakhir update-nya dia di tanggal apa ini? Oke, as update-nya Agustus ya, tanggal 25 Agustus 2020. Oh iya, kalau teman-teman masuk ke dokumentasi Google, pastikan lihat terlebih dahulu last update-nya terakhir kapan. Karena bisa jadi kalau kita benar-benar kemarin di dokumen Google seperti ini, padahal kita nggak lihat last update-nya seperti apa. Nah, ini perkembangan di Google juga saya rasa sangat signifikan ya. Jadi bisa jadi pada saat hari ini hanya menampilkan A sampai Z, A sampai C maksudnya, tiba-tiba besok 2 hari kemudian bisa ada produk lagi di D-nya. Oke, tadi saya bilang itu udah ada di Jakarta ya, namanya Asia Southeast 2. Nah, di sini ada beberapa sih, kalau misalnya kita milih region itu juga dipastikan bahwa kita itu tuh mau milih mau milih produk apa aja yang mau kita pakai. Misalnya nih kalau di ini secara garis ini ya, secara garis besarnya nih, misalnya nih yang Asia Southeast 2. Nah, di sini kalau dilihat tuh berbanding sama Asia Southeast 1 ini cukup lumayan ya. Jadi ini untuk compute-nya yang dipakai di masing-masing zona dan di masing-masing region. Jadi antara region satu dengan region yang lain itu belum tentu sama untuk spesifikasinya. Oke, kalau kita masuk ke produk yang ada di Google itu kita lihat dulu nih. Kita masuk ke region and zone Google platform. Oke, ini tadi region zone, nah global location. Ya, saat ini di GCP sendiri udah ada sekitar 24 region, 73 zone, terus network edge location-nya sekitar 140 dan available di 200 lebih country. Nah, ini coming soon, jadi mau ke Poland, Doha, Qatar, Toronto, Australia, India, Paris, sama Chile, Madrid dan nah kemudian ini untuk networknya di Jakarta ada nih
Jadi yang biru adalah current region with rezone, berarti yang biru ini udah tersedia, dan yang putih ini baru akan diimplementasikan. Oke, nah tadi saya bilang kalau pada saat kita memilih produk itu dipastikan juga untuk masing-masing produknya tersedia. Misalnya nih, kita bicaranya di ini aja, karena ini kita ini Amerika benua ya ini ya. Jadi Amerika kita bicara Asia Pasifik. Jadi Asia Pasifik kita bicara di Jakarta itu Compute App Engine tersedia, Kubernetes tersedia, Cloud Function tersedia, Storage tersedia. Ini hampir semuanya nih tersedia nih. Tetapi ini berbeda jauh dengan yang ada di Singapura. Tapi Singapura nggak ada App Engine. Hong Kong, kita bandingin dengan Hong Kong deh. Hong Kong ini ada Cloud Composal, ada Hong Kong lebih lengkap daripada yang di Jakarta. Nah, yang perlu diingat teman-teman pada saat memilih produk, pastikan juga pastikan juga bahwa bahwa produk itu tersedia di region yang terpilih. Oke. Terus kemudian untuk pricing juga antara zona itu kalau boleh dikata sih tidak terlalu berbeda jauh ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau lihat, sebenarnya di Google Cloud Platform ini udah ada namanya kalkulator sih. Jadi teman-teman apabila ingin menghitung, ini estimasi ya. Jadi last update-nya juga udah dilihat bahwa dia tuh untuk kalkulatornya itu udah sekitar 2 September sih 2020. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa produknya itu mau kita pakai yang mana, kemudian nanti dia akan mengkalkulasi. Misalnya ini saya memilih App Engine saya punya locationnya ada di Indonesia ya. Oh ya, sekedar tambahan informasi, kalau kita App Engine itu hanya satu project itu kita bisa hanya bisa istilahnya settingnya itu sekali saja. Jadi apabila teman-teman sudah mengeset di region Jakarta, maka itu akan selamanya di Jakarta, kecuali kalau teman-teman membuat project baru dan diarahkan ke region yang lain. Oke, ini misalnya lanjut ya, kita ke environment, misalnya instance F1, kemudian kita lihat instant per hours-nya. Jadi gini, pada saat App Engine ini hidup, itu baru dihitung penggunaannya. Jadi kalau tanda tanya ini number of instant per hours. Jadi di sini kita pilih misalnya per hours-nya kita 1, add to estimate, kemudian kita lihat nih estimate-nya, kalau dia ini jamnya 30, estimasinya segini. Oke. Terus kalau misalnya ini yang standar, kita kalau bisa milih yang standar, karena kalau misalnya kita milih nggak standar, itu nanti sama aja ini sama aja bahwa biayanya itu ntar aja deh, antara biaya standar sama fleksibel mungkin nanti dibahasnya pada saat kita masuk ke App Engine. Nah, ini saya bahas tentang produk-produk apa aja, dan Google ini bisa apa aja sih. Kalau boleh dikata sih ini untuk IaaS atau untuk PaaS sih udah lumayan ya. Dan ini pun tidak boleh dikata ini tidak ada. Nah, kalau misalnya teman-teman ya, misalnya nih saya udah pakai akun pribadi, email. Nah di sini bisa dilihat nih, uji coba gratis Anda menunggu. Jadi kita bisa mengaktifkan nih $300 untuk diaktifkan. Jadi nanti di sini kita akan melihat project kita apa aja. Terus misalnya nih saya create project, namanya my project dengan ID-nya ini. Nah pada saat teman-teman masuk ke project, antar project, itu yang dilihat adalah ID projectnya, bukan nama projectnya. Jadi bisa dilihat di sini, kita bisa dilihat error. Nah
Apabila Google mengalami error di project yang kita pakai, biasanya Google akan menginformasikan misalnya App Engine telah error di zona atau di region Hong Kong atau di Indonesia, maka dia akan ngasih tahu bahwa error reportingnya bukan error, status saya salah, bukan di error ya, di statusnya dia Google-nya akan memberitahukan bahwa sedang ada error di sini. Nah, kemudian untuk error reporting adalah error yang kita buat, misalnya yang aplikasi yang dari kita buat. Oke, kemudian di sini ada dokumentasi, terus di sini biasanya nanti ada total tagihan sih kalau dia ada masuk billing. Kemudian di sini ada deploy dan sebagainya, monitoring. Nah, yang perlu dilihat ya teman-teman bahwa di GCP sendiri ada namanya cloud cell ya. Jadi cloud cell ini pada saat kita klik, dia akan di bawah ini akan menampilkan terminal. Jadi kalau bisa dibilang ini semacam VM ya. VM sendiri nanti bisa teman-teman pakai untuk deploy atau untuk bermain-main di Linux gitu. Nah, di sini teman-teman disediakan terminal dan juga disediakan ada namanya editor. Jadi teman-teman tidak selamanya nanti misalnya saya menggunakan Vim apa atau lain sebagainya, kita bisa lihat bahwa ternyata di sini pun juga disediakan editor. Nah, teman-teman bisa klik buka di jendela baru, kemudian dia akan membuka Windows baru di tab buka tab baru di Windows yang sama. Kemudian kita apabila buka editor nanti, sedangkan ini tidak dapat diaktifkan, harusnya bisa sini. Sebentar lagi menginisialisasi editor. Coba buka di jendela baru. Ini ya nih. Ini untuk editor. Yang di sini adalah untuk biasanya sih jadi satu sih. Jadi satu di sini sih. Jadi antara text editor dan terminal itu jadi satu. Jadi bisa dilihat. Terus kalau di cloud shell sendiri pun kita di cloud perintah command prompt-nya juga sudah ada sih. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir bahwa komen-komen yang ada di sini perlu diinstalasi dan sebagainya, nggak perlu khawatir. Nah, tapi yang perlu dicatat adalah pada saat kita mengaktifkan cloud shell itu tuh yang ada di directory kita ini terutama ya, ini kalau kita save file itu tidak akan hilang yang ada di file ini. Nah, hilangnya adalah pada saat kita install library. Misalnya kita install library Python atau apapun di sini, kalau nggak salah Python udah tersedia, dia versinya 37. Oke, kalau kita lihat yang Python 2, Python juga udah, tapi memang sih Pythonnya akan deprecated di tahun ini. Oke. Berarti nanti kalau misalnya mau menjalankan komen bisa di terminal, terus kalau mau membuat file juga ada di sini. Misalnya nih, ini posisinya ada di cloud shell. Oke, saya buat di sini. Hadir test folder, test grid folder, oke. Jadi kita masuk tes, kemudian Vim. Karena saya pengguna Python, saya akan menggunakan bahasa Python ya.
nanti mungkin kita akan bahas untuk episode Pythonnya sendiri. Oke, di sini misalnya saya nuliskan print hello world. Oke, save. Nah, ini sudah ada main py dan di sini ada ya langsung tercreate foldernya, dan ini ada main py print hello world. Dan apabila kita edit di sini pun ini udah kita bisa pilih ya, mau auto save atau tidak, bisa di sebelah sini. Jika mau auto save di checklist, jika tidak maka tidak usah di checklist. Oke, untuk edit segala macam sudah ini. Oke, kita coba cat main py. Oke, ini ada tambahan hello test sama hello world. Jadi kalau misalnya kita coba tes Python main py, muncul tulisan hello world dan hello test seperti itu ya. Oke, ini untuk di cloud shell. Terus kemudian kalau kita mau melihat perintah-perintah yang ada di cloud, kita bisa di cloud. Di sini banyak ya perintahnya. Billing, flagging, segala macam. Kalau mau ke bawah bisa pakai spasi, kalau kita mau exit langsung bisa pakai key. Nah, Q atau key ya. Jadi bisa langsung keluar langsung. Nah, di sini kalau bisa teman-teman lihat, ini tadi ada di pricing kalkulator. Nah, kemudian untuk produknya sebenarnya banyak banget produk ini. Nanti kedepannya kita mau bicara tentang Compute Engine, terus ada Compute Engine, terus ada App Engine, terus mungkin kita masuk ke VPC. Nah, ini ada Cloud CDN, kalau mau teman-teman pakai bisa juga Cloud CDN. Terus kemudian nanti kalau ini ada waktu mungkin kita masuk ke Vision AI ya. Nah, ini Compute Engine banyak ini requestnya. Oke, mungkin kalau teman-teman ada yang ditanyakan atau ini sharing-sharing bisa tulis di komen ya nanti ya. Jadi kita akan sharing-sharing, diskusi ringan lah. Dan ini sebenarnya saya udah pakai hampir kurang lebih setahunan sih GCP ini, dan sangat membantu sekali, terutama pada saat saya mengerjakan di cloud shell. Kemudian saya bisa tinjau nih. Jadi kalau teman-teman ada apa namanya ini ya, sekalian deh, karena saya memakai Python, saya coba vim main py. Nah, untuk Python 3 karena sudah ada flash, kita bisa from flash import flash bersama dengan flash main. Kita bikin dekorator, kita buat masuk ke indexnya dengan methods get. Nah, metode ini kalau get bisa tidak ditulis gak apa-apa, tapi agar tidak mau bingungkan yang baca, kita define aja, kemudian index, kemudian kita masuk ke return, langsung return hello world. Oke, kemudian kita if agar jalan ya main kita jalankan Python 3 main py. Oh, salah, ternyata kurang sudah ini. Oke, pantas dia polanya beda. Oke, save titik 2x enter, kemudian kita jalan Python 3 main py. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
kurang lagi ternyata teman-teman. Oke, berarti lower get mine. Oh, ternyata di sini tadi petiknya. Semua hilang dan kita jalankan lagi. Oke, udah jalan ya ini ya. Nah, ini kalau udah jalan, kita melihatnya dari mana sih? Kita bisa lihat dari pratinjau web. Nah, pratinjau web ini portnya 5000, kita bisa terserah mau ngubah di 8080 atau port 880. Kita bisa langsung klik. Nah, portnya 8080. Oke. Kemudian kita rubah portnya. Kita rubah jadi 5000. Port dan pratinjau. Oke, sudah muncul di luar. Jadi kita bisa membuat dengan default. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat di sini ada URL-nya. URL ini nanti terbentuk setelah dari ininya ya. Setelah kita menjalankan run, di sini bisa terbentuk URL tersebut. Oke. Kalau kita close saja. Oke, kita sudah ya tadi kalau udah main main video udah bisa, udah jalan dan udah tadi. Mungkin itu dulu ya, cukup sekian. Ini pengenalan ringan tentang GDB dan sudah masuk ke Cloud Shell. Mungkin nanti next time kita akan masuk ke Python atau ke GDB nya dulu. Silahkan teman-teman, kalau misalnya ada request bisa juga saya bantu sharing-sharing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan sampai berjumpa di lain kesempatan untuk video berikutnya. Terima kasih.